Hai, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita hari ini kuliah perlindungan anak ya, materi cybercrime ya. Jadi cyber terhadap anak, dan nanti setelah materi ini Ibu kasih link Zoom yang kedua, kita UTS ya. Ini setelah materi Ibu kasih ini, setelah itu nanti Ibu live kan kita semua, dan nanti buka kasih link baru lagi, kita ujian tengah semester ya. Oke. Nah, baik. Jadi untuk cybercrime terhadap anak ya, jadi kasus-kasus cyber terhadap anak itu banyak ya. Salah Pulpen mana, satunya Ul? adalah Di pen. Di bawah apa? bullying ya, bullying ya. Jadi bullying itu banyak ya, kasus anaknya terjadi pembulian terhadap anak di media sosial atau di dunia nyata juga banyak gitu. Jadi cybercrime itu untuk kasus-kasus anak itu dia lebih banyak kepada bullying ya. Nah, kalau kasus-kasus cyber lainnya juga itu ada kasus penipuan ya, atau juga kasus penculikan terhadap anak ya melalui media-media sosial. Tapi memang kalau case yang lagi saat ini viral ya, yang Ibu ikuti di berita itu adalah lebih banyak pada kekerasan seksual ya, pencabulan ya. Jadi Ibu lihat pencabulan terhadap anak-anak itu saat ini lagi banyak muncul gitu. Bahkan sudah lama dari 2016 ya. Kalau dia kasus cybercrime sendiri terhadap anak, mungkin yang kita lihat itu lebih banyak pada kasus-kasus pembulian. Contohnya itu yang ada di Makassar waktu itu ya. Dia dibully sama teman-temannya satu sekolah ya. Pokoknya hanya 4 orang. Sampai dari pembulian itu terjadi juga pembulian di dunia nyata ya, kasus pembuliannya itu dia disekap, kemudian dipukul sama teman-temannya yang di Makassar waktu itu. Nah, kemudian kasus-kasus cybercrime lainnya itu terhadap anak juga banyak kasus penipuan ya. Apakah dari Facebook ya atau dari media-media sosial lainnya, itu juga banyak terjadi. Nah, kemudian kalau dasar hukum sendiri daripada cybercrime terhadap perlindungan anak ini, kita masih pakainya itu Undang-Undang ITE, ya, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE yang masih diberlakukan untuk kasus-kasus cybercrime. Ya. Tapi memang masih secara umum. Untuk di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sendiri itu ada beberapa pasal, tetapi belum belum memenuhi gitu. Karena dia lahir di 2002 ya. Undang-Undang 23 2002, Undang-Undang awal dari perlindungan anak kan diperbarui lagi menjadi Undang-Undang nomor 12 ya, nomor 14 nomor 35 tahun 2014. Jadi memang untuk cybercrime sendiri dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu belum terlalu signifikan ya. Belum memberikan sebuah kepastian hukum. Jadi masih pakai Undang-Undang ITE ya. Kasus-kasus cybercrime lainnya ya yang banyak untuk kasus anak ini adalah kasus trafficking ya. Trafficking atau perdagangan manusia. Jadi trafficking ini banyak dia korbannya itu anak dan perempuan. Ya. Nah, untuk anak sendiri ini kasus perdagangan manusia atau orang banyak dipakai di dalam kasus trafficking, artinya anak-anak yang dijadikan korban ini biasa banyak dipujuk rayu melalui media-media sosial juga ya. Seperti Facebook ataukah WhatsApp ya, atau IG seperti. Jadi banyak
kasus-kasus trafficking juga yang menjerat anak-anak, perdagangan manusia. Jadi memang dunia cyber tidak bisa dipungkiri. Kasus perlindungan anak itu memang sebenarnya harus lebih lagi diperkuat untuk dasar hukumnya pada masalah cybercrime, ya, kasus kejahatan di dunia maya terkait dengan perlindungan anak. Hah? BNI, BRI. Kemudian di dalam undang-undang trafficking sendiri itu ada menjamin tentang perlindungan anak, ya. Tapi memang sekali lagi Bu katakan untuk kasus-kasus cyber ya itu agak sulit, ya. Agak sulit untuk prosesnya karena juga dunia maya ya, pembuktiannya itu agak sulit. Makanya di dalam undang-undang trafficking, di dalam undang-undang perlindungan anak ya itu belum termaktub secara jelas terkait dengan bagaimana perlindungan anak ini di dalam kejahatan dunia maya. Yang masih ada itu paling masalah bullying, ya, kasus-kasus anak terkait dengan pembulian yang terjadi di media sosial itu yang mungkin baru bisa diangkat. Tapi kalau untuk trafficking, kemudian juga untuk masalah-masalah lain seperti narkotika, mungkin ya, kasus-kasus narkotika itu belum terlalu up ya berita-beritanya. Paling yang up itu untuk cybercrime ya, dunia maya itu adalah pembulian dan juga kasus trafficking lah salah satunya ya. Jadi memang dunia maya ini sebenarnya menjadi sorotan juga bagaimana perlindungan anak terhadap dunia maya. Karena kita lihat sekarang anak-anak kecil juga udah pakai gadget gitu ya. Bahkan anak ibu yang belum TK aja itu dia udah pandai main YouTube ya. Udah pandai buka WhatsApp, belum TK loh, masih umur-umur 4 tahun. Kita tahun depan TK ya. Jadi memang perlindungan terhadap anak khususnya di dunia maya ini sebenarnya harus lebih diperkuat lagi oleh pemerintah sehingga jaminannya itu lebih terjamin ya. Khususnya untuk cybercrime ya, perlindungan anak ya. Nah, kemudian di selebihnya lagi kasus-kasus perlindungan anak cybercrime yang dikatakan itu juga banyak ya. Seperti kasus narkotika, ya, kasus pencabulan, ya, kasus KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi banyak kasus-kasus yang terjadi terhadap anak. Tapi yang lebih menjadi sorotan itu dari segi hukum adalah pada dunia maya. Ya, dunia maya. Kenapa Ibu angkat materi ini? Karena memang di dunia maya sendiri atau di dunia cyber belum ada yang namanya kepastian hukum atau kekuatan hukum yang benar-benar kuat menjamin bagaimana dunia maya ini tidak dengan serta-merta bisa mementahkan ya kasus-kasus hukum anak yang terjadi. Khususnya misalnya pembulian, penipuan, atau trafficking seperti yang Ibu katakan tadi. Jadi memang dalam dunia cyber untuk aturan hukum untuk perlindungan anak itu belum terlalu terjamin. Kita hanya masih pakai undang-undang ITE, ya, undang-undang informasi transaksi elektronik. Nah, selebihnya itu belum ada pembaharuan. Itu pun undang-undang ITE itu berlaku untuk seluruh ya, artinya nggak ada dia khususkan untuk anak. Ini untuk keseluruhan. Pembulian ya itu kan sama dengan pencemaran nama baik. Jadi masih pakai kasus-kasus seperti itu gitu ya. Jadi untuk perlindungan anak sendiri di dunia maya itu belum terjamin. Sedangkan kalau kita lihat ya dunia cyber ini sudah menjangkau bahkan anak-anak SMP ya, anak SMA, apalagi anak SD ya semuanya itu udah pandai main YouTube gitu. Bagaimana terkait dengan konten-konten yang sebenarnya tidak boleh dilihat anak-anak? Adakah dari Kominfo yang bisa menjamin itu? Gitu kan tidak ada, ya. Tidak ada aturannya ya kan. Konten-konten yang belum bisa memberikan jaminan terhadap anak-anak itu agar dia
bisa terlindungi, ya kan? Tidak ada. Jadi anak-anak itu pandai main YouTube, anak-anak itu pandai main Facebook segala macam, tetapi tidak ada hukum atau perlindungan dari produk hukum kita yang bisa menjamin terkait dengan bagaimana pencegahan terhadap perlindungan anak. Jadi belum ada, ya. Sama sekali belum ada. Kita hanya pakai undang-undang ITE seperti Bu katakan tadi. Sedangkan anak-anak ini dia bahkan lebih pintar, ya. Anak-anak ini lebih pintar menggunakan dunia maya itu daripada kita. Anak ibu yang udah TK, udah bisa dia menginstal aplikasi, sudah bisa menginstal, sudah bisa buka password untuk kita kunci kadang WhatsApp itu kan udah bisa dia hilangkan gitu. Jadi lebih pintar dia ubah background segala macam. Ibu aja nggak tahu dari putih ke hitam, hitam ke putih gitu. Lebih pintar anak-anak timbang kita gitu. Sementara perlindungan hukum terkait dengan dunia maya ini tidak ada gitu. Jadi memang kasus-kasus cybercrime yang terjadi pada anak itu bakalan mentah, ya. Artinya hanya pakai undang-undang perlindungan anak dan undang-undang ITE saja. Itu pun tidak menjamin si pelaku bisa dijerat, ya. Kenapa? Karena kalau dia pandai membelokkannya ya bisa bebas gitu. Misalnya kasus penipuan, ya kan, di mana paling dia pakai pasal KUHP, misalnya pembuktiannya bagaimana gitu, ya. Kalau untuk penipuan, pakailah KUHP atau Undang-Undang Perlindungan Anak. Tetapi dia melakukannya itu di media sosial. Bagaimana proses pembuktiannya? Harus pakai Undang-Undang ITE gitu. Nah, Undang-Undang ITE sendiri juga tidak ada spesifikasinya terkait dengan perlindungan anak. Itu, ya. Oke, mungkin sedikit saja ya materi dari Ibu ya terkait cybercrime. Ibu berikan ya kesempatan untuk kalian bertanya terkait dengan cybercrime terhadap anak. Silakan. Bu, mau bertanya. Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza. Saya mau bertanya, Bu, kasus yang baru viral akhir-akhir ini, yaitu Ustadz yang memperkosa 11 santri ya. yang bertepatan di Bandung, Bu. Jadi 11 santriwati yang dipaksa atau diperkosa ini, 8 kurang lebih ada yang hamil, dan ada juga udah mempunyai anak. Dari 8 santri yang diperkosa, 9-nya orang Garut, rata-rata orang Garut. Jadi saya mau bertanya, kan tentu dalam hukum anak-anak yang tidak tahu menahu tentang anak-anak gimana ya bilangnya, anak-anak yang tidak ada dosa itu kan, Bu, tentunya pasti ada hak hidup kan, atau hak sebagaimana orang pada umumnya. Tetapi kan ini korban dari Ustadz tersebut. Misalnya 8 santriwati ini ada yang sakit hati terhadap Ustadz tersebut karena memperkosa dan mengambil kesucian perempuan tersebut 9. Jadi apakah kewajiban sebagai santriwati ini untuk mengurus anak-anak yang udah bekas hasil pemerkosaan Ustadz tersebut, sedangkan kan mereka lagi masa depannya hancur, pasti juga pendidikannya hancur, dan harus mengurus anak di umur yang seperti itu? Apa hak sebagai santrinya untuk mengurus anak yang dia sebenarnya belum menginginkan tersebut gitu, belum menginginkan anak yang dihasilkan dari yang memperkosanya? Apakah harus diurus oleh santriwati itu, Bu? Bisa, Bu? Oke, baik ya, terima kasih ya pertanyaannya Muhammad Reza ya. Jadi memang ya miris ya tempat ya yang seharusnya mendidik anak, ya menjadikan anak-anak itu memiliki akhlak, ya justru malah ya seperti itulah yang kejadiannya. Jadi memang apa hak anak itu pertanyaannya ya, hak anak yang menjadi korban. Seperti yang Ibu katakan waktu minggu lalu itu ada namanya hak restitusi ya. Jadi anak sebagai korban itu memperoleh hak restitusi, hak pengganti gitu. Jadi nanti anak-anak yang menjadi korban daripada kasus tersebut itu boleh mengajukan haknya, yaitu hak restitusi ke pengadilan ya, kepada hakim dengan bantuan pengacara atau lembaga perlindungan saksi dan korban. Misalnya si anak minta dia
mungkin berbentuk materi ya, misalnya minta untuk jaminan anak segala macam, dia minta 1 miliar gitu, 1 M, yaitu harus diputus gitu oleh hakim. Apa yang dimintakan oleh korban itu harus dipertimbangkan oleh majelis hakim dan harus disanggupin oleh si pelaku. Jadi hak yang diperoleh oleh mereka adalah hak restitusinya, hak penggantinya. Walaupun seperti Ibu katakan tadi tidak ada jaminan, walaupun diberikan berapapun itu udah hancur semua gitu. Jadi kuncinya adalah satu, harus bersabar ya. Sabar, yang kedua adalah menerima, ikhlas. Ya, korban ikhlas menerima dengan kondisi yang dia ada saat ini. Dan yang ketiga, perjuangkan hak restitusinya itu. Hak pengganti restitusinya itu harus dia perjuangkan. Apakah memperoleh bantuan medis ya, apakah dia meminta berbentuk materi atau meminta jaminan apa, dan korban, pelaku dan keluarga pelaku itu harus menerima dan harus memberikan hak restitusi yang dimintakan oleh pihak korban yang banyak tersebut. Ya terserah apa dia mau jual tanah, ya kan, apa dia mau seperti apa. Kalau dia tidak menyanggupi, maka seperti Bu katakan tadi, konsekuensinya adalah hukumannya itu akan ditambah. Nggak hanya 20 tahun, mungkin seumur hidup, ya kan. Kalau dia tidak bisa membayarkan hak restitusi yang dimintakan oleh para pihak korban. Seperti itu mungkin ya, Muhammad Reza ya. Baik Bu, dimengerti. Oke, udah ada lagi? Oke, Muhammad Reza udah ya. Silakan, ada lagi yang ingin bertanya terkait dengan kasus cybercrime atau kasus-kasus anak lainnya? Sebelum Ibu buat link Zoom kedua, kita akan mengadakan ujian tengah semester ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Oke. Jelas. Ya. Ada yang lain yang ingin bertanya? Tidak ada, pas? Oke, karena tidak ada yang bertanya, Ibu akhirin ya untuk Zoom kita hari ini di kelas perlindungan anak. Sebentar lagi akan Ibu buat link Zoom yang kedua untuk ujian tengah semester kita. Jadi tengok ya WhatsApp grupnya ya. Baik, Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi